Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi memahami kekecewaan masyarakat atas keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Presiden Jokowi menegaskan arahan untuk tidak menggelar buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan. Bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Masih bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 27 Maret di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima para pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah yang merupakan hasil muktamar pengurus Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalak pada wartawan usai bertemu Presiden mengungkapkan pihaknya mengapresiasi perhatian Presiden terhadap gerakan pengembangan kepemudaan secara nasional, khususnya untuk Pemuda Muhammadiyah. Perhatian itu, lanjut Zulfikar, dengan kehadiran Presiden Jokowi pada pembukaan muktamar ke-18 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tadi kami menyampaikan ada kurang lebih 4 poin pokok yang merupakan amanah besar Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Yang pertama tentang gerakan peneguhan gerakan Islam berkemajuan. Kemudian yang kedua itu gerakan kewirausahaan sosial, social entrepreneurship. Kemudian yang berikut itu ada gerakan keilmuan dan gerakan politik kebangsaan. Presiden Jokowi saat menerima perwakilan pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah itu didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Senin 27 Maret masih di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan arahan untuk tidak menggelar buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan. Presiden menegaskan arahan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum. Terkait dengan larangan buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah, perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para Menko, para menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum. Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita. Untuk itu, saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan, dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama, kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat.
Selasa 28 Maret, Presiden Jokowi menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menekankan kembali tentang pentingnya kewajiban berzakat bagi setiap muslim. Hal tersebut, lanjut Presiden, sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden mengatakan pemerintah terus berusaha untuk terus mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Pemerintah terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Ikhtiar itu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya pejabat negara, aparatur sipil negara, BUMN, dan seluruh kepala daerah di seluruh tanah air untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Basnas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional, transparan. Pada kesempatan itu, Presiden berharap agar dana zakat yang dihimpun oleh Basnas dapat disalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga memberikan berkah dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta sejumlah Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dan Ketua Basnas. Selain itu, tampak hadir Kapolri dan Panglima TNI. Selasa 28 Maret di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kepada wartawan, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menjelaskan, rapat itu membahas tentang evaluasi paruh waktu RPJMN 2020-2024. Lebih lanjut, Suharso Mono Arfa mengatakan, saat ini Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah. Hal itu menurut Suharso karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun adalah 4,0%. Sedangkan Indonesia, tegas Suharso Mono Arfa, Indonesia baru berhasil mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2022 lalu. Kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena kita sudah 30 tahun di middle income trap. Pada kesempatan itu, Suharso mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat kabinet terbatas tersebut. Selasa 28 Maret, Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka Jakarta menanggapi adanya polemik di masyarakat tentang keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan keikutsertaan timnas Israel dalam ajang olahraga itu tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Presiden menegaskan FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Oleh karena itu, Presiden berharap untuk tidak mencampur adukan urusan olahraga dengan politik. Pertama, ini prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan mendukung penyelesaian two-state solution, negara Israel dan negara Palestina merdeka. Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun, dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum
multilateral, maupun forum internasional lainnya. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 melalui proses bidding, melalui proses seleksi panjang. Dan pada proses akhir ada 3 kandidat negara, yaitu Brasil, Indonesia, dan Peru. Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan akhirnya bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena kita mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U20. Penyelenggaraan event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia. Saat ditunjuk menjadi tuan rumah, kita belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi. Dan kepastian timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi sebelum FIFA memutuskan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kamis petang 30 Maret, Presiden Jokowi melalui keterangan persnya dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tentang pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Presiden Jokowi menegaskan semua pihak untuk menghormati keputusan tersebut. Menurut Presiden, dirinya memahami keputusan itu menimbulkan kekecewaan di masyarakat Indonesia termasuk dirinya. Namun demikian, Presiden minta agar masyarakat tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan. Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi
tuan rumah event-event internasional lainnya. Rabu 29 Maret, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kunjungan itu, Presiden meresmikan pengoperasian jalur kereta api lintas Makassar Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan dirinya yakin daya saing secara nasional akan makin meningkat. Selain itu, menurut Presiden, kereta api akan menjadi pilihan masyarakat dan pengusaha sebagai alat transportasi umum. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang pembangunan transportasi massal di Indonesia. Karena kalau tidak, semua orang nanti naik mobil pribadi, tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal, akhirnya seperti yang sekarang kita lihat, karena keterlambatan membangun transportasi massal, baik untuk penumpang maupun untuk barang. Semua berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya macet di semua kota sekarang ini. Tidak hanya di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, di Makassar sudah macet semuanya. Karena kita terlambat membangun transportasi publik. Di Jakarta terlambat 30 tahun, kira-kira. Meskipun sekarang sudah ada MRT, tapi baru satu jalur. Ada LRT tapi juga belum jalan. Jika Bapak Ibu kalau di Jakarta pagi macet, siang macet, sore macet, malam macet. Sekarang ini karena keterlambatan dalam membangun itu. Oleh sebab itu saya sangat senang dan menghargai apa yang sudah kita mulai ini, jalur kereta api Trans Sulawesi yang nantinya insya Allah akan sambung menyambung dari Makassar sampai ke utara di Sulawesi Utara di Manado. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga menyempatkan mencoba naik kereta api lintas Makassar Parepare dari depo kereta api Maros menuju stasiun Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Presiden Jokowi pada kesempatan itu didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kamis 30 Maret masih dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi meninjau secara langsung pelaksanaan panen raya padi di Kabupaten Maros. Pada kesempatan itu, Presiden berharap hasil panen padi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat melebihi target sehingga bisa dibawa ke provinsi lain yang membutuhkan. Menurut Presiden, hasil panen padi di Kabupaten Maros tergolong bagus. Sekarang ini kita lihat Maros sudah mulai juga panen raya dan kita harapkan nanti hasilnya yang surplus itu bisa dibawa ke provinsi yang lain yang membutuhkan. Saya lihat juga bagus hasil panen, 1 tonnya bisa di angka 5,5 ton. Tapi ini Inpari 32 saya kira anunya bagus, hasilnya bagus. Banjir, Pak. Nah, ini kenapa 5,5 ton per hektar? Karena kena banjir 2 kali, terendam 2 kali, sehingga agak menurunkan produksinya, tetapi 5,5 juga sudah hasil yang baik. Selain meninjau pelaksanaan panen raya, Presiden Jokowi juga meninjau ketersediaan stok beras di gudang Bulog Kabupaten Maros. Datang ke gudang Bulog di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini untuk memastikan atau membandingkan serapan Bulog tahun ini berapa dan tahun yang lalu seperti apa. Memang ada penurunan yang lumayan drastis. Biasanya Maret itu sampai 40.000, 50.000, ini baru pada bulan yang sama 6.000, baru 6.000 ton. Kita cari lapangannya, kenapa seperti itu? Lapangannya ternyata beras di Sulawesi Selatan banyak diserap
keluar provinsi yang lain, yang biasanya tidak sebanyak seperti tahun ini. Presiden Jokowi menyambut baik rencana pemerintah daerah untuk membangun pasar induk beras di Provinsi Sulawesi Selatan. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Direktur Utama Bulog Budi Wasiso. Kamis 30 Maret masih dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi meresmikan Taman Kehatis Warigading Walasia di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Presiden menyambut baik kerjasama yang telah disepakati oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan sejumlah negara. Menurut Presiden, diharapkan dengan kerjasama itu akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan akan ada kerjasama 4 negara yang kedepannya kita harapkan memberikan kontribusi kepada PDRB di provinsi, di kabupaten, dan memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat. Itu yang kita inginkan. Ketika berada di Kabupaten Luwu Timur, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Malindungi. Di tempat itu, selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden Jokowi juga membagikan sejumlah bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat serta para pedagang. Selain didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi didampingi Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati Luwu Timur. Jumat 31 Maret, Presiden Jokowi menerima Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangannya di kantor Presiden menjelaskan, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan pertemuannya dengan Presiden FIFA di Doha, Qatar tentang putusan FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya 2 hal. 1, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah, karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana tapi benar-benar terjadi. Dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi, tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah, karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan
dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.